Hai semua, kenalin nama aku Salwa Alveorani dengan NIM 1502202553. Jadi di sini aku bakal sedikit ngejelasin tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009 dengan bertujuan untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester matkul literasi digital. Tanpa berlama-lama, disimak baik-baik yuk. Skill literasi digital yang pertama itu ada play atau bermain. Play itu sendiri diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan. Menggunakan dalam artian tidak hanya sekedar mengakses, tetapi juga mengekspor media yang kita gunakan hingga terampil dan memberanikan diri untuk mengekspresikan diri melalui media tersebut. Apa sih contohnya? Nah, contohnya itu aku sebagai pengguna Instagram mengekspresikan diri aku melalui platform tersebut, memberanikan diri untuk mengekspresikan seperti contohnya aku membuat Instastory dan juga mengupload foto atau video di Instagram. Itu salah satu contohnya ya teman-teman. Next, skill literasi digital yang kedua itu ada simulation, dimana simulation itu sendiri adalah kemampuan untuk mengamati, mencoba, atau mengesimulasikan sesuatu secara digital sehingga saat kita melakukan hal yang serupa, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Contohnya itu kita bermain Cooking Mama, dimana kita bisa belajar memasak, mempraktekkan memasak secara digital sebelum kita melakukannya secara offline, secara benar gitu. Jadi kita melakukan simulasi di Cooking Mama ini untuk memasak. Baik, yang ketiga itu ada performance, di mana kemampuan untuk bermain peran atau mengadopsi alternatif identitas dalam tujuan improvisasi dan penjelajahan untuk mempelajari sesuatu. Contohnya itu aku cosplay menjadi Wonder Woman pada saat Halloween. Di situ pastinya aku memerlukan analisis yang cermat untuk mendalami peran sebagai Wonder Woman dan mengenai tokoh yang aku cosplay, yaitu Wonder Woman. Nah, yang keempat itu ada appropriation, di mana kemampuan untuk menggabungkan beberapa konten ke dalam satu konten media. Contohnya itu adalah YouTube Rewind 2018 yang bertemakan Everyone Controls Rewind. Itu bisa kalian cek di YouTube kalian masing-masing ya teman-teman. Yang kelima ada multitasking, di mana kemampuan untuk melakukan beberapa hal yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan, meliputi metode menanggapi dan pemantauan. Contoh yang aku ambil yaitu notulensi saat rapat berlangsung, di mana kita dipaksa untuk bisa mendengarkan, memahami, menulis, dan juga menanggapi apa yang pembicara bicarakan atau informasikan gitu teman-teman. Yang keenam itu sendiri ada distribute cognition, di mana kemampuan berinteraksi dengan media atau informasi yang kita dapat untuk memperluas kemampuan berpikir. Contohnya kita mengamati berita Gaga Muhammad lalu menganalisisnya serta mendiskusikannya kepada teman-teman yang lain. Kita membicarakan saat kita berkumpul, gimana sih pendapat kalian tentang Gaga Muhammad dan Laura yang lagi booming banget nih gitu. Ketujuh itu ada collective intelligence, di mana kemampuan menyatukan pengetahuan dan membandingkan pendapat dengan orang lain untuk tujuan bersama. Contohnya itu adalah acara talk show Mata Najwa, di mana di sana akan menampilkan beberapa narasumber, beberapa tokoh untuk mengemukakan pendapat dan pengetahuan, dan di sana ada juga sharing session antar tokoh. Jadi itu menurut aku salah satu contoh collective intelligence. Kedelapan itu ada judgment, di mana kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber-sumber informasi yang berbeda. Contohnya kita tidak langsung menyimpulkan isi berita hanya dari headline-nya yang biasanya itu dilebih-lebihkan. Jadi disarankan untuk mencari informasi dari sumber yang berbeda dan memahami isinya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kesembilan ada transmedia navigation, di mana kemampuan mengikuti alur cerita dan informasi yang beredar dari berbagai macam sumber. Contohnya seperti platform yang kita gunakan yaitu LMS, di mana di sana kita dituntut untuk mahir dalam memahami dan membaca serta menulis informasi melalui berbagai macam sumber.
Contohnya dari gambar, teks, suara, dan juga adanya simulasi. Yang ke-10 itu ada networking, yaitu kemampuan mencari, mempersatukan, dan juga menyebarkan informasi. Contohnya misalnya ada akun Instagram seorang politikus di mana di sana terdapat kolaborasi para politikus yang bersama-sama bergerak menyuarakan isu seputar politik yang sedang terjadi. Next, yang ke-10 itu ada networking, yaitu kemampuan mencari, mempersatukan, dan juga menyebarkan informasi. Contohnya misalnya ada akun Instagram seorang politikus di mana di sana terdapat kolaborasi para politikus yang bersama-sama bergerak menyuarakan isu seputar politik yang sedang terjadi. Terakhir ada negotiation, di mana kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam komunitas yang beragam, menghormati berbagai perspektif, dan memahami serta mengikuti norma yang ada di setiap komunitas. Contohnya saat saya masuk ke dalam ruang diskusi aplikasi Clubhouse yang sempat booming di awal tahun 2021 kemarin, di mana dalam suatu ruang diskusi tersebut berisikan berbagai perspektif dan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin sekian dari saya tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009 beserta contoh-contohnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.